Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Kaget dia. Semangat nih? Insya Allah kalau kita semangat, kita diparingi sehat. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan segenap pengurus Muhammadiyah, pengurus cabang Muhammadiyah Gedek, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan limpahan nikmat kepada kita semua. Allah yang mencurahkan rahmat anugerah kepada kita semua sehingga kita diizinkan untuk melangkahkan kaki kita di majelis pengajian umum Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan siapapun di antara kita yang sedang menghadapi problem kehidupan, mudah-mudahan dapat pertolongan, diberikan solusi yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah yang Maha Pemberi rezeki dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan karunia rezeki tersebut, ibadahnya lebih mantap dan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah majelis puap yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi sudah dikenalkan, saya Njang Juwaini Zain. Saya dari TNI AL, masih aktif. Kantor saya di Koarmada 2 Ujung, Surabaya. Sekaligus saya menginformasikan tanggal 10 September kalau tidak salah itu ada novel jadi ada kesempatan bagi yang mau datang ke Koarmada 2. Jadi ada dibuka kunjungan, ada pameran alutsista, dan biasanya dulu ada beberapa KRI yang bisa ditumpangi untuk melaju berlayar walaupun tidak terlalu jauh. Kesempatan kalau yang mau hadir gratis tanggal 10 September. Insya Allah juga saya tanggal 9 Septembernya dengan Majelis Taklim Umi Peduli Sidoarjo akan mengadakan milad di atas kapal perang. Jadi diawali dengan berdoa di kapal selam Nanggala untuk prajurit yang gugur, yang tenggelam yang tahun lalu melaksanakan milad di atas kapal perang. Itu tanggal 9-nya, tanggal 10-nya Open Day, Napel Best Open Day. Jadi dibuka kesempatan untuk berkunjung, jadi gratis. Silahkan kalau yang berkenan hadir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa merasakan sehat itu nikmat. Kalau sehat, makan apapun nikmat, kecuali makan yang pahit. Ya tetap pahit. Ya. Katanya tai kucing rasa coklat, gitu kan? Siapa yang pernah nyoba? Gitu ya. Ada yang pernah nyoba? Nggak ada. Intinya kalau kita sehat, semua itu insya Allah akan terasa indah dan akan lebih sehat lagi kalau
kesehatan kita ini diungkapkan dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema hari ini tentang betapa luasnya maafnya Allah terhadap para pelaku dosa besar sekalipun. Apalagi kalau Bapak Ibu ini kan orang-orang soleh solehah semua. Amin ya rabbal alamin. Surat Az-Zumar ayat 53. Surat ke-39 kalau tidak salah, ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata berkenaan surat Az-Zumar ayat 53 ini, kata Rasulullah, ma uhibbu anna liyad dunya wa ma fiha bihadhil ayah. Kata Rasulullah, saya ini tidak suka kalau Allah memberikan dunia dan seluruh isinya, tetapi tidak diberikan surat Az-Zumar ayat 53 ini. Jadi Nabi lebih memilih jika Allah memberikan dunia dan seluruh isinya tapi tidak diberikan surat Az-Zumar ayat 53. Kata Nabi, aku lebih memilih surat Az-Zumar ayat 53. Ini menunjukkan bahwa surat tersebut menjelaskan betapa lembutnya Allah terhadap hambanya. Nanti kalau lihat dari ayatnya, terhadap para pelaku dosa. Bapak Ibu, kalau ada orang kaya datang ke rumah Bapak Ibu lalu menawarkan, saya akan kasih kamu 10 juta, syaratnya kamu tidak usah sholat 1 hari 1 malam. Pilih mana Pak Bu? Kira-kira pilih duitnya ya. Gusti Allah lebih tahu sholat itu di kapan-kapan. Ya Allah, mulai bingung ternyata kita itu. Ada orang kaya ngasih uang 10 juta syaratnya, tapi sehari semalam jangan sholat ya. Ya Allah, kita mikir pilih mana itu ya. Ada yang nggak mikir, terus pilih duit pokoknya. Ya Allah. Rasulullah mengatakan, jangankan 10 juta, seluruh dunia, seluruh isinya diberikan oleh Allah, tapi tidak diberikan surat Az-Zumar 53. Kata Rasulullah, aku lebih memilih surat Az-Zumar 53. Sudah kenal surat Az-Zumar 53? Belum. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, hei hamba-hambaku yang telah melampaui batas, telah berbuat zalim, yang telah berbuat dosa yang sangat keterlaluan, kata Allah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah Maha mengampuni seluruh dosa-dosamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini ada para pelaku dosa dan dosanya sangat besar. Tapi kata Allah, Allah itu masih menjelaskan. Allah itu menjelaskan luasnya rahmat Allah. Ibnu Abbas mengatakan, Ali bin Abi Thalib berkata, tidak ada ayat yang menjelaskan tentang luasnya maafnya Allah sekalipun kepada para pelaku dosa besar itu. Nah, para jamaah, dosa itu ada macam. Kalau kita bagi ada 2. Dosa terendah itu zalat. Zalat itu dosanya orang-orang soleh, dosanya orang-orang mukmin. Ya karena memang tidak ada orang yang tidak berdosa. Sesoleh apapun, semukmin apapun, kita mesti dosa.
Zalat namanya, zalatul qadam. Kalau di jalan ada kulit pisang lalu terinjak, kepleset, jatuh, itu namanya zalat. Jadi ada orang soleh itu berbuat dosa tidak disengaja. Kalau bapak ibu berbuat dosa apa? Karena senang. Beda. Ini berbuat dosa tidak sengaja. Kalau kita berbuat dosa karena senang. Di zalat itu tidak sengaja. Makanya kalau kita berbuat dosa sekali, ya tobat. Habis tobat berbuat dosa, ya tobat maneh. Dosa lagi, ya tobat maneh. Asalkan berbuat dosanya tidak direncanakan. Yang nggak boleh itu direncanakan. Habis tobat, kapan meneh ya aku dosa ya. Nah itu namanya tomat. Habis tobat terus kumat. Jadi makanya setan-setan itu tersenyum-senyum. Oh kok senyum-senyum? Itu loh orang yang pulang haji. Kan dia ke sana, ke haji kan ke masjid, sholat di masjid. Padahal sebelum ke masjid dia jarang ke masjid di sini, gitu katanya. Makanya kalau pulang haji nggak ke masjid, ya memang aslinya nggak ke masjid. Jadi aku nggak perlu godain dia, orang sudah aslinya kok. Gitu. Kata setan, saya ini digoda oleh orang itu. Saya belum goda, dia sudah godain saya. Gitu. Jadi hati-hati. Jadi zalat itu dosa terendah, dosa yang tidak disengaja, dosa yang tidak direncanakan, dosa karena terpeleset. Ada yang lebih tinggi lagi namanya junub atau zanbun. Makanya Bapak Ibu kalau berdoa Allahumma gfirli zunubi. Zanbun, junub itu termasuk kategori dosa kecil. Zanbun itu artinya ekor. Ekor itu adanya di belakang, di dekat dubur, yang orang tempat kotor di situ, yang kemanapun hewannya pergi, ekor selalu ngikut, ngintili terus. Namanya ekor yang ngekor, kemanapun pergi ikut. Nah zanbun itu biasanya sekali kita berbuat mesti untuk kepengen ngurangi. Zanbun. Kata Rasulullah, tidak ada dosa kecil kalau diikuti terus menerus. La saghira ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dosa itu diikuti terus menerus. Apa dosa itu? Dosa kecil aja gak apa-apa. Gak apa-apanya sering. Itu jadi besar itu. Sedikit-sedikit jadi bukit. Dan kata Rasulullah, la kabira ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau orang itu mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pemuda di zaman Rasulullah, ketika pemuda itu masuk ke pasar, dia melihat ada seorang penjual anggur cewek cantik, lalu dia deketin, dicium cewek itu. Dia deketin penjual anggur, bukan tanya, iki anggurnya sakilo biro, enggak. Dia deketin, cium. Habis cium dia gemeter, dia halak tuh. Lalu dia menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, halak tuh, rusak aku ini, hancur aku ini. Loh kenapa pemuda? Kata pemuda ini, saya barusan masuk pasar, lihat pedagang anggur yang cantik, saya cium ya Rasulullah. Kata Nabi, beristighfarlah engkau dan lakukan amal soleh, wa atbi'il hasanata tamhuha. Jadi atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Istighfarlah, amal solehlah, insya Allah akan menghapuskan keburukan itu. Jadi kalau berbuat dosa kecil, astagfirullahaladzim, astagfirullah, insya Allah diampuni dosanya oleh Allah SWT. Cuma kalau istighfar ojo dibarengi garo-garo. Istighfar mari sholat sambil garo-garo, istighfar mari sholat sambil kipas-kipas, istighfar mari sholat sambil ngobrol. Yang serius.
istighfarnya. Makanya Rasulullah tuh ngajari istighfar tuh pendek. Kaifal istighfar ya Rasulullah? Bagaimana cara kami beristighfar ya Rasulullah? Kul, kata Nabi, ucapkan astagfirullah, 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 pendek. Tapi kalimat yang pendek itu dihunjamkan dalam hatinya, penuh dengan kesungguhan, gemetar di lisannya, terucap astagfirullah. Allah mengampuni dosa-dosa. Gampang. Tapi kan kita suka banyak lamunan, itu masalahnya. Sudah pendek, cepet ngelamun, nggak ketangkep akhirnya. Makanya para ulama akhirnya membuat desain yang itu tidak keluar dari koridor, mengambil kalimat istighfar yang agak panjang. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada lagi, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada lagi ulama yang menjamak, mengumpulkan kalimat itu. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu sebenarnya para ulama itu sedang memfasilitasi kita. Kalau pendek, cepet, terus ngelamun, gak nyantol, BBN rada dawa gitu loh maksudnya. Astagfirullahaladzim. Pas astagfirullahaladzim itu nyangkut, cuk, sadar karena dia sedang mohon ampun kepada Allah. BBN orang yang nyantol, sudah dipanjangkan, sudah lama, gak nyantol juga. Enaknya diapain? Wangel iki. Si atose atine iki. Makanya istighfar. Para jamaah itu makanya disebut junub. Junub itu ya selalu ngintili, hati-hati. Dosa itu ternyata enak ya. Ternyata walaupun sudah dosa aman, selamat ya. Terus diulang lagi. Hati-hati, itu namanya junub. Yang berikutnya ada yang disebut dengan dosa itu namanya su atau sayyiat. Sayyiat itu disebut akar kata sauun. Sauun itu artinya bangkai. Bangkai yang ada di pinggir jalan. Ambune gak enak dilihat, bikin deg-degan hati mutah. Itu sau bangkai. Kira-kira kalau ada di jalanan, di pinggir jalan ada bangkai, ibu bapak mau lewat situ apa cari jalan lain? Cari jalan lain. Itulah orang yang mau berbuat dosa. Kalau tahu itu bangkai, maka dia akan minggir, tidak akan melakukan perbuatan dosa. Dan dosa yang paling besar itu disebut dengan fahsya. Jadi fahsya. Makanya ibadah sholat itu minal fahsyai anil fahsyai wal munkar. Sholat itu yang kita dirikan, yang kita tunaikan, sanggup mencegah perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan mungkar, sanggup menyelamatkan kita, membentengi kita dari dosa-dosa besar. Itu namanya fahsya. Maka kalau kita ini manusia, maka kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Makanya kalau ada orang melakukan perbuatan-perbuatan jahat, ancene kon iku dudu wong, ancene kon asu, itu ngarane sudah bukan orang. Karena kalau manusia itu mesti berpikir. Makanya seorang psikolog namanya Pavlov, jadi dia meneliti tentang anjing. Anjing itu akan merespon apapun kalau ada stimulus rangsangan. Jadi pada suatu malam di kegelapan dekat kandang anjing itu, dia hidupkan lampu, lalu dia bawakan daging untuk anjing. Anjing itu langsung respon, siap untuk memakannya. Terus dilakukan setiap malam. Dan anjing selalu respon kalau ada rangsangan, stimulus seperti itu. Lalu pada malam berikut dihidupin lampu, tapi tidak dibawakan daging, dia tetap respon. Dan ada manusia yang kalau ada rangsangan, apalagi itu dosa, tidak perlu mikir, ya kayak tadi pemuda itu, lihat cewek cantik langsung dicium. Manusia ini
diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini diberikan seorang psikolog yang bernama Josh Herbert Mead, seorang ahli psikologi sosial. Manusia itu minimal melalui 4 tahap. Yang pertama ada disebut dengan impuls atau impuls, yang kedua persepsi, yang ketiga manipulasi, yang keempat konsumasi. Jadi kalau tadi anjing itu dirangsang, ada rangsangan, langsung dia embat. Jadi ada impuls, langsung diembat. Kita ini tidak. Apalagi majelis seperti ini, Masya Allah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah iman kita, dihadirkan oleh Allah akal kita yang sehat, sehingga kalaupun ada rangsangan untuk apapun, tadi saya katakan kalau ada orang kaya ngasih uang 10 juta, mempersyaratkan, syaratnya jangan sholat. Atau ada orang mau ngasih orang 10 juta, tanya, ini uang dari mana? Gak usah takok, gelem apa enggak? Kira-kira responnya gimana kita? Iki 10 juta kerja pituk birong dino itu. Sebulan gak dapat 10 juta ini, ya. Wah, eman. Dari mana? Us gak usah takok, gelem gak? Ya gelem wes. Bungkus gitu kan. Masya Allah. Maka ada rangsangan, ada orang yang mau ngasih duit, kita tanya dari mana, mau enggak, itu rangsangan. Apakah kita ambil saja? Maka orang mukmin melalui tahap yang kedua, persepsi. Duit ini jangan-jangan jebakan. Duit ini jangan-jangan uang panas dipegang. Enggak panas, padahal dingin. Masya Allah. Kan sekarang banyak itu jebakan. Dia nyolong di tempat lain, dikejar, lalu dia cari kambing hitam, dikasihkan ke orang. Kan begitu, dianya terus ngilang, kan bisa saja. Maka persepsi, digunakan otaknya. Ini uang halal, apa uang haram, apa uang remeng-remeng. Biar kayak lampu, biar terang gitu ya. Itu mesti ada persepsi. Yang kemudian ketiga, manipulasi, untung rugi. Duit segini diambil, oh penjara perang tahun ya, gitu kan? Pikir ya. Nanti ambil uangnya ternyata ini duit tetangga yang diambil oleh orang. Apa nanti di hadapan orang-orang? Malunya kayak apa? Jadi memanipulasi. Kalau sudah benar, oh ini uangnya halal, oh ini uangnya memang tidak ada masalah, baru konsumasi tindakan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai orang yang beragama tentu apapun yang akan kita perbuat mesti hati kita hadirkan, yang saya kerjakan ini diridhoi oleh Allah atau tidak. Nah, maka di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan ibadur rahman. Ibadur rahman itu hamba-hamba Allah yang disayang oleh Allah. Siapa mereka? Mereka yang terbebas dari dosa-dosa besar. Kalau dosa besar itu sayyiat atau fahsya tadi kan syirik. Syirik itu dosa yang mensekutukan Allah. Percaya nang Gusti Allah, percaya juga kepada selain Allah. Nyembah Allah, juga nyembah kepada selain Allah. Secara akidah. Kalau zaman dulu mungkin ada persepsi, Pak. Orang kemana-mana bawa keris, gitu kan. Kalau nggak bawa keris takut oleh musuh, gitu kan. Bawa keris. Dulu kita mempersepsikan, wah itu syirik, karena dia takutnya dia bergantung kepada keris, tidak kepada Allah takutnya. Kemana-mana bawa keris. Sekarang ibu kalau mau ke mall nggak bawa ATM, pusing apa enggak? Nggak minta ke Allah, ya Allah minta duit, nggak iso. Itu analogi, Pak.
Kalau dulu orang-orang dulu itu kemana-mana ketemu musuh, dia sudah siap senjata. Sekarang ibu kemana-mana mesti go ATM senjatanya. Enggak lagi senjatanya keris, ATM senjatanya. Jadi sebenarnya hal yang biasa. Selama akidahnya tetap ke Allah ibadahnya, tapi itu hanya sebagai manusiawi zahiriyah. Jadi menghadapi orang harus dengan apa? Ya, kalau pertempuran itu tidak bawa senjata ya percuma. Ikut perang nggak bawa senjata, ya kan? Makanya peperangan ke depan ini canggih. Jadi peperangan ke depan tuh peperangan urat saraf. Jadi peperangan teknologi. Pasukannya di tempatnya masing-masing. Tinggal tombol knopnya sudah meledak di mana-mana. Nah, peperangan ke depan. Makanya negara harus kaya, gitu kan? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi syirik dosa besar itu. Yang kedua membunuh. Yang ketiga berzina. Ini 3 dosa besar. Kenapa disebut dosa besar? Orang syirik kenapa disebut dosa besar? Syirik itu kan tidak merugikan orang. Jadi kalau ada di kehidupan bertetangga, ada orang syirik atau orang musyrik, mengganggu tetangga enggak ganggu tetangga. Tapi kata Allah, orang ini orang yang telah maksiat yang besar kepada Allah. Sebab telah merampas haknya Allah. Karena yang wajib disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib dipercaya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ini telah berbuat syirik. Nah, ibadur rahman adalah hamba-hamba Allah yang tidak melakukan 3 dosa ini. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang ibadur rahman adalah mereka orang-orang yang tidak berbuat syirik, tidak mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yaqtuluna nafsallati harramallah illa bil haq. Orang yang tidak membunuh kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh Allah. Insya Allah bapak ini, ibu yang hadir tidak syirik, amin. Tidak pernah membunuh, amin. Berarti bapak ibu tanda disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wala yaznun, tidak berbuat zina. Nanti kalau zina ada macam, ada jinah muhsan, jinah ghair muhsan. Jinah muhsan itu wis duwe bojo itu ya, melakukan sesuatu dengan yang lain yang tidak halal. Jadi kalau dulu para pelaut berlayar, suaminya berlayar, maaf, yang ditinggalkan yang di rumah juga berlayar. Na'udzubillah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka 3 hal ini, kalau ada orang melakukan 3 hal, ya syirik dilakoni, bunuh kerjaannya, zina tiap malam, na'udzubillah. Kata Allah, orang yang melakukan 3 hal ini, surat Al-Furqan, ya suratnya surat Al-Furqan, ayat 68-69. Kata Allah, wa may yaf'al dzalik, kalau dia melakukan 3 perbuatan dosa besar itu, syirik, bunuh, zina, yalqa asama, dosanya sangat besar. Dosanya sangat besar. Bu, Pak, dosa yang paling ringan kata Rasulullah, apabila engkau menginjak kerikil kecil di api dalam neraka, seluruh tubuhnya mendidih, itu siksa teringan. Ketika seorang hamba menginjak kerikil kecil api neraka, seluruh tubuhnya mendidih. Lah ini orang yang melakukan 3 dosa besar, yalqa asama, dosanya sangat besar. Nauzubillah. Yang kedua, yudha'af lahul azab. Yudha'af lahul azab yaumal qiyamah. Pada hari kiamat dilipat gandakan siksanya oleh Allah, dilipat gandakan azabnya. Padahal tadi kecil saja mendidih, cukup mendidihkan tubuh manusia, apalagi dilipat gandakan azabnya. Nauzubillah. Makanya tidak syirik, tidak bunuh, tidak zina.
Yang ketiga yang melakukan tiga ini, wa yakhlud fihi muhana, dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya dalam keadaan hina. Terus kayak enak kabeh. Nah, para jamaah, surat Az-Zumar 53 ini berkaitan dengan sekelompok kaum musyrikin, ya, sekelompok kaum musyrikin datang menghadap Rasulullah. Ya Muhammad, saya ini seorang yang musyrik, saya ini pembunuh, saya ini pezina, adakah kafarat bagi saya? Adakah pembebasan, pintu taubat untuk saya? Sementara agama yang kau bawa ini agama yang begitu sangat indah, tapi dalam surat Al-Furqan dikatakan wa yakhlud bihi muhana, dimasukkan ke dalam neraka kekal dalam keadaan hina, dilipat gandakan azabnya oleh Allah. Begitu kata orang musyrikin, berkaitan dengan datangnya sekelompok orang musyrikin menghadap Rasulullah. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, termasuk di sini dikatakan bahwa Imam Imam As-Suyuti menjelaskan sebab nuzul ayat tersebut, walaupun riwayatnya itu sanadnya lemah, dhaif, tapi menjadi pelajaran untuk kita berkenaan dengan Wahsy. Wahsy itu seorang budak, budaknya Hindun. Hindun itu istrinya dari Abu Sufyan. Abu Sufyan itu tokoh Quraisy, tokoh musyrikin yang kerjaannya menyakiti kaum muslimin, menghina Rasulullah, memusuhi orang-orang Islam. Mereka mengusir, mereka menyakiti. Itu Abu Sufyan. Istrinya istrinya yang bernama Hindun. Istrinya bernama Hindun adalah orang-orang yang sangat jahat. Tetapi suatu saat nanti ketika mereka sudah masuk ke Islam, justru anak mereka yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan itu menjadi pemimpin kaum muslimin, menjadi presidennya kaum muslimin. Jadi pemimpin umat Islam itu setelah Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, lalu Muawiyah bin Abi Sufyan. Hindun ini, jadi ketika perang Badar, Utbah, ayahnya Hindun, terbunuh. Yang membunuh dalam perang Badar itu adalah paman Rasulullah, Sayyidina Hamzah. Jadi Sayyidina Hamzah sempat membunuh Utbah. Utbah mati ketika perang Badar. Hindun, anaknya ini Hindun, Masya Allah marah, mencah-mencah, marah, emosi besar. Hindun ini seorang istrinya Abu Sufyan, seorang wanita yang selalu memberikan penyemangat untuk berperang. Jadi dia ini sebagai orang yang mengalahkan mungkin semangatnya pemuda. Itu Hindun marah. Lalu Hindun bicara kepada kepada budaknya yang bernama Wahsy. Wahsy, kalau engkau mampu membunuh penombak ayahku Utbah, yaitu Hamzah, engkau akan aku bebaskan dari budak. Bapak Ibu, cita-cita tertinggi waktu itu para budak adalah bisa merdeka. Jadi para budak ini, mereka tujuannya bagaimana saya bisa merdeka dari perbudakan. Maka mengiyakan, baiklah Ibu Hindun, akan saya lakukan. Maka terjadi perang Uhud. Perang Uhud. Nah, ketika perang Uhud itulah Wahsy berhasil menombak Hamzah.
Hamzah tergelepar, Hindun senang, gembira, kegirangan, jingkrak-jingkrak, saudara-saudara. Lalu mendekati jasadnya Hamzah yang tertombak itu, dibedah dadanya Hamzah, lalu dikeluarkan jantungnya, dikunyah-kunyah. Sampai sebegitunya dendamnya, marahnya, emosinya Hindun karena Hamzah telah membunuh ayahnya. Lalu Rasulullah melihat kenyataan seperti itu, Rasulullah menangis. Ketika ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, wahai sahabatku, untuk Hamzah, kalau engkau ingin menangis, menangislah. Jadi Nabi betapa sangat kasihan dan sayangnya kepada pamannya Hamzah. Nah, singkat cerita, ini persingkat aja karena waktunya juga sudah singkat. Terjadi kemenangan kaum muslimin. Jadi panjenengan kalau haji umroh itu ke Uhud, ya, ada di situ makam, di tengah-tengah itu ada makamnya Sayyidina Hamzah. Gitu. Jadi Uhud itu sebenarnya juga kekalahan kaum muslimin, karena di antara kekalahan itu ada sekelompok sahabat Nabi yang tidak menunaikan tugas yang baik. Jadi ketika pasukan Rasulullah di atas Uhud itu, lalu pasukan musyrikin dari arah bawah, mereka ditembaki dari atas dengan tombaknya sahabat, maka kocar-kacir musuh itu, meninggalkan harta benda mereka di situ karena ketakutan terbunuh. Lalu apa yang terjadi? Sahabat yang posisi di atas itu tanpa komando dari Rasulullah, mereka turun untuk ngambil harta rampasan perang, mengambil ghanimah. Melihat gelagat itu, orang musyrikin yang tadi melarikan diri itu, mereka naik ke bukit lalu menombai dari atas. Itu yang menyebabkan terbunuhnya Hamzah. Nah jemaah, terjadi Fathu Mekah, kemenangan kaum muslimin. Surat An-Nasr, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kemenangan kaum muslimin, kemenangan kota Mekah itu dengan pasukan yang sangat besar, dan justru Nabi berkata, hari ini hari kemerdekaan, hari ini hari kasih sayang, hari ini hari yang tidak ada dendam, hari ini hari yang tidak ada pertumpahan darah, kata Rasulullah, haja yaumul marhamah. Ketika terjadi kemenangan itu, justru kepalanya Rasulullah hampir menyentuh atau menyundul pundaknya atau kepalanya unta. Betapa Rasulullah ingin merendahkan dirinya, tidak sombong ketika terjadi kemenangan kaum muslimin. Bapak Ibu, kalau kita punya kesebelasan sepak bola lalu menang, wah, jingkrak-jingkrak di kendaraan uraan, nyanyi apa dikeprui, Masya Allah, diacarakan, diarak kemana-mana. Kemenangan perang kaum muslimin waktu itu dalam keadaan damai, dan Nabi memberikan ultimatum, hari ini hari kasih sayang, hari ini hari yang tidak ada pertumpahan darah. Bayangkan ketika berbondong-bondong mereka masuk ke kota Mekah, masih tersisa musuh-musuh orang-orang musyrikin berada di situ. Kalau sekarang menang peperangan masih ada musuh di situ, kesuwen berondong. Tidak, kata Nabi, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman, selamat. Siapa yang menutup rumah-rumahnya aman, selamat. Siapa yang masuk ke masjid aman, selamat. Tidak ada pertumpahan darah. Masya Allah. Bahkan kata Nabi, siapa di antara kalian yang sebelumnya musuh kami, tenang, aman, kami tidak dendam kepadamu. Tapi Nabi menyiapkan daftar list merah. Di antara list merah itu, ya termasuk Hindun, termasuk Wahsy dan sebagainya. Sehingga orang ini kalaupun dibunuh,
dibolehkan, tapi tidak dilakukan. Kata Nabi, siapa yang mau hidup di kota Mekah harus mengikuti aturanku, dan siapa yang hidup di kota Mekah lalu membuat onar, tunggu dalam waktu 3 bulan, diberikan waktu 3 bulan, akan diperangi. Siapa yang ingin mencari suaka ke luar negeri, silahkan, termasuk Wahsy. Mate aku, dia takut, mate aku, ini gak bisa hidup di sini nih. Padahal Nabi membolehkan. Akhirnya Wahsy pergi keluar. Ada mengatakan Wahsy pergi ke Himyar. Setelah beberapa lama, lalu Nabi mengutus sahabatnya untuk menyusul Wahsy. Begitu sampai di tempatnya Wahsy, wahai Wahsy, engkau ditawari Islam oleh Rasulullah. Kata Wahsy, Islam yang mana? Mal Islam. Islam yang mana? Bukankah kitab sucimu mengatakan siapa yang syirik, siapa yang membunuh, siapa yang berzina, dosanya besar, dalam neraka selama-lamanya. Aku ini melakukan ketiga-tiganya. Bahkan aku membunuh, yang aku bunuh itu pamannya Rasulullah. Islam yang mana yang kau tawarkan? Lalu kata sahabat, itu belum tuntas ayatnya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Itu belum selesai Wahsy, kecuali orang-orang yang mau tobat kepada Allah dan beriman kepada Allah, lalu melakukan amalan-amalan soleh. Satu ayat yang diulang, wa amila amalan soliha, artinya ada kesungguhan, maf'ul mutlak, serius, artinya engkau serius benar-benar melakukan amal soleh. Nah, itu amala, wa amila amalan soliha. Karena di ayat yang lain bunyinya wa amila solihan, wa amilus solihati, tapi di sini wa amila amalan solihah. Hadirin, lalu pada kesempatan berikutnya ternyata Wahsy itu datang dengan menutup wajah menghadap Rasulullah, mengatakan, saya masuk Islam ya Rasulullah. Singkat cerita, diterima Islamnya, Nabi menerima Wahsy, mengikrarkan Islam, lalu Wahsy membuka tutup wajahnya. Kaget Nabi Muhammad. Loh, kamu Wahsy? Benar ya Rasulullah. Apa pesan Nabi? Tolong ya, setelah ini aku tidak ingin melihat wajahmu setelah ini. Kenapa? Nabi masih menyimpan rasa dalam hatinya. Walaupun Rasulullah melihat pamannya yang begitu sangat dicintainya dirobek-robek, dimakan jantungnya. Sebenarnya yang paling jahat itu yang nyuruh Wahsy, yaitu Hindun. Tapi Nabi mengatakan, Wahsy, telah kau terima, aku terima engkau di sini, tapi tolong setelah ini jangan kau tampakkan wajahmu di hadapanku untuk selamanya. Sampai seperti itu para jamaah. Maka ayat Az-Zumar 53 ini berkata, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad, Allah menitipkan pesannya kepada Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab Allah tidak mau berbicara langsung kepada pelaku dosa besar. Allah mau bicara sama orang soleh, sama Nabi, sama Rasul. Ya Muhammad, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kepada para pelaku dosa, Allah menitipkan kepada Nabi, Kul, sampaikan kepada mereka Muhammad, ya ibadi. Apa kalimatnya? Bapak Ibu, kalau panjenengan punya anak, dikandungnya, dilahirkannya, dibesarkan, disekolahkan, dikuliahkan, pulang ke rumah bawa calon untuk dinikahi. Pak, Bu, ini calonku, aku saling mencintai. Kata bapak ibunya, aku gak seneng ambil pilihanmu. Wele ngonom, miskin lagi melarat,
kampungan lagi, misalkan. Tapi aku sudah janji setia Pak Bu dengan dia, hidupku tak bisa dipisahkan dengannya. Kata orang tuanya, kamu gak nurut sama bapak sama ibu, nyingkir kono. Jangan kau anggap aku orang tuamu, aku gak anggap kamu anakku. Oh, anaknya pergi Pak Bu, karena cinta mati. Padahal anaknya mau nikah, bukan mau zina. Orang tua berani ngusir anak. Ya Allah, di kampung itu, maaf, di kampung arah Barantah ini ada orang itu, masya Allah, pemabuk, pezina, bikin onar, memalukan. Lalu ada datang warga tetangga, Pak, ada namanya ini Pak, orangnya begini-begini. Nggak tahu, nggak kenal aku, bukan warga sini kayaknya, padahal warga sini misalkan gitu. Kenapa? Jangan bikin malu. Bapak ibu ngajar di kelas, ada murid wakal pol sampai terkenal di seantero kecamatan kabupaten. Lalu ada orang nanya, Pak, sampean ngajari mana di sekolah sana? Ada murid ini enggak? Oh, nggak kenal, itu mungkin sekolah sebelah mungkin. Padahal muridnya sendiri nggak mau ngakoni. Gara-gara apa? Perbuatan yang sangat tidak baik. Ini Allah, sekalipun orang itu syirik, membunuh, berzina, berbuat yang tidak baik, yang sangat memalukan, dan itu sangat menyakiti Allah. Apa panggilan Allah? Ya ibadi, hei hambaku, hei kaulaku. Coba dengarkan panggilan Allah. Wahai kaulaku, hei hambaku. Kalau orang tua, hei anakku, saelek-elek na awakmu, engkau adalah anakku. Kan ada orang tua itu, anaknya di penjara, di apa no, ditengok, seburuk-buruk kamu, engkau masih darah dagingku nak, kan begitu. Tapi kan tidak sedikit orang tua yang gak ngakoni anak toh, gara-gara perbuatan yang memalukan, menyakiti Allah. Begitupun dosa-dosa besar ini, Allah masih memanggil kita, duhai kaulaku, duhai hambaku. Betapa lembutnya Allah. Ya ibadi, ya itu gini loh, Bapak sedang ngetik, ngerjakan tugas, atau sedang mutalaah, Bapak haus, anak Bapak di kamar, Bapak panggil, nak, apa ya, tolong Bapak ambilkan minum. Ojo ta, segera, kan? Nah, tolong Bapak ambilkan minum. Nggak nyaut. Nah, agak banter kan? Kamu di mana? Dengar nggak? Mulai marah kan? Allah manggil kita, ya ibadi. Dipentelangi anak itu diperhatikan. Duhai anakku yang ganteng, duhai anakku yang cantik, tolong nak, ambilkan ayah minum. Itu Allah, ya ibadi, hei hambaku. Lembut sekali. Apa kemudian Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Sebesar apapun dosamu, pembunuh, pezina, syirik, jangan pernah engkau putus asa dari rahmat Allah. Jangan kau putus harapan untuk mendapatkan surganya Allah. Kalau ada orang menyakiti hati bapak, hati ibu, lalu orangnya itu datang ke bapak ibu minta duit, kira-kira apa? Kalau ada orang yang datang kepada kita, orang ini telah menyakiti kita, memusuhi kita, lalu datang kepada kita, bagusnya orang itu ngapain? Minta maaf. Tadi anak yang diusir tadi itu, yang nikah itu, setelah nikah di sana dia telepon, nggak diangkat sama orang tuanya, ditelepon, sopo iki gak kenal kamu, gak enak orang tua masa begitu. Anak ini putus asa. Suatu saat datang ke orang tuanya, apa dia katakan? Pak, Bu, tolong maafkan anakmu ini, jangan kau usir kami Bu, engkau adalah ibuku, bapakku, anggaplah aku tetap anakmu. Paling gitu, minta maaf. Bayangkan kalau orang anak-anak kita datang dalam keadaan seperti masalah tadi, moro-moro datang minta warisan, kira-kira. Ya Allah. Allah itu, walaupun dosa kita besar, kata Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah, jangan putus asa dari surga Allah.
Mestinya kan ayat yang pantas, la taqnatu min magfirallah, min magfirillah. Jangan putus asa dari ampunan Allah, kan bisa begitu. Tapi tidak dipakai oleh Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Makanya untuk ukuran Bapak Ibu kalau doa, saya tanya yang jujur Bapak Ibu, jujurnya Bapak Ibu kalau berdoa pantasnya minta surga atau minta ampunan? Kira-kira kalau kita dosanya banyak, yang paling pantas, ya Allah ampuni dosaku. Tapi kalau sholatnya sudah bagus, infak sedekahnya sudah istiqomah, bantu orang selalu, pantaslah ya Allah minta surga, gitu ya? Pantaslah. Kita akan memantaskan diri. Walaupun Allah Maha Kuasa, kan ada tantangan. Saya sering nyampaikan, Allah itu kan Maha Kaya. Pernah nggak Bapak Ibu doa suatu malam, ya Allah, tolong ya Allah, besok subuh saya tunggu 1 miliar saja ya Allah. Pernah deh. Boleh gak minta begitu? Sebenarnya tantangan, boleh-boleh aja. Cuma memantaskan diri. Kita gak pantas ya minta-minta begitu. Gurung makome. Tapi Allah memberikan kelapangan, keluasan. Besar maaf Allah. Jangankan cuma ampunan, kata Allah. Rahmat, surga aku kasih. Maka jangan putus asa. Itu maksudnya. Oleh karena itu, maka hidup ini adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. La tayasu mirawillah. Janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Dan orang yang datang kepada Allah untuk mendapatkan rahmatnya sudah pasti innahu huwal ghafurur rahim. Ayatnya jelas. Orang yang dirahmati oleh Allah, sok pasti dia diampuni. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tadi Allah katakan, jangan putus asa dari sayang Allah. Berarti kalau kita disayang Allah, sudah pasti diampuni oleh Allah. Insyaallah. Makanya penting kalau kita berdoa, Rabbighfirli warhamni, itu dicamkan di sini. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Ingat dosanya, warhamni, mohon sayangnya Allah. Serius. Kenapa? Ibu, bapak punya anak kesayangan. Kalau anak kesayangan itu kan beda perlakuannya. Sama anaknya sendiri, tapi ada anak yang paling disayang. Entah nomor terakhir, entah tengah, entah yang kakaknya, itu kan tergantung. Coba kalau anaknya begitu main bal-balan dalam rumah, guci, kena, jatuh, pecah, marah bapaknya. Ini bapak jauh dapat ini nak, kamu teriak-teriak. Tapi kalau anak kesayangan, nak kamu gak apa-apa nak, gak apa-apa ya, nangis anaknya, takut dimarahin. Udah gak usah nangis, yang penting kamu gak apa-apa. Oh guci bisa dibeli lagi nak, gampang. Itu anak kesayangan. Kita ini hamba-hamba yang banyak dosa di hadapan Allah. Kalau Allah menyayangi kita, Masya Allah, kesalahan itu tidak ada efek bagi Allah. Karena rahmat Allah lebih besar daripada murka Allah. Itu sifat Allah. Maka dalam hidup ini, kedepankan kasih sayang kita daripada emosi kita. Gitu kan? Kalau kita menghadapi orang, jadilah hamba Allah yang melayani orang. Orang butuh apa, kita berikan pelayanan yang baik. Orang melakukan hal yang tidak baik, jadilah kita pemaaf, mendoakan hal yang baik. Demikian para hadirin jamaah majelis puap yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup kiranya? Jam saya jam 7 lebih 8 menit. Jadi sesuai jadwal jam 6, jam 7. Baik, sebelum ditutup, mungkin ada yang mau bertanya? Silahkan Bapak Ibu. Alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya silahkan. Kalau enggak saya yang nanya. Monggo. Ada yang bertanya? Enggak ada. Baik, yang bisa menjawab pertanyaan saya, mohon angkat tangan. Bebas untuk Bapak, untuk Ibu. Siapa
suaminya Hindun dan punya anak, siapa namanya? Ya Ibu? Abi Sofyan? Muawiyah bin Abi Sofyan. Alhamdulillah, Ibu dapat request. Silakan diparingaken. Untuk penyemangat. Barakallah, matur nuwun. Mudah-mudahan manfaat. Baik, pertanyaan kedua. Pembahasan yang kita bahas yaitu ayat yang menjelaskan tentang luasnya maafnya Allah. Surat apa, ayat berapa? Nah, silakan, Mas. Ajuban 53, alhamdulillah dapat. Karena laki dibawa ke sini saja. Nanti aja, nanti terakhir. Nah, alhamdulillah. Pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut. Pertanyaan banyak, tapi begitu di ini agak susah. Ada macam-macam dosa, sebutkan. Silakan Ibu. Jalat, junub, basah. Nggih, alhamdulillah. Monggo. Request dapat. Jalat, junub, basah. Nggih. Ada sayaan. Alhamdulillah. Siapa yang bisa membacakan surat Az-Zumar 53? Boleh kok ngerpe aslinya. Oh, pertanyaan gini langsung buka HP. Oh. Di mana-mana begitu, ya nggak apa-apa. Baik. Pertanyaan terakhir. 1 tahun itu berapa bulan? Berapa bulan? 12 bulan, Januari sampai Desember. Sebutkan bulan-bulan Hijriyah. Ayo Ibu, alhamdulillah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah, alhamdulillah. Hafal, jarang-jarang hafal. Alhamdulillah, matur nuwun. Dapat request. Alhamdulillah. Kita hafal Januari sampai Desember, tapi jarang hafal Muharram sampai Dzulhijjah. Nah, habis ini dihafalkan ya. Nanti request lagi yang akan datang. Demikian yang dapat disampaikan. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan pertama majelis kita mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, dan yang belum mendapatkan hadiah, insya Allah hadiahnya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan termasuk yang sudah dapat juga, ya, karena hadiah dari Allah itu yang lebih besar. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, anak-anaknya diparingakan anak-anak soleh-solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Allah, ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami taufik dan hidayahmu ya Allah, sehingga kami jadi hamba yang pandai bersyukur kepadamu, bersyukur atas nikmat yang Kau limpahkan kepada kami, dan mensyukuri nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Rabbana, jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang gemar menunaikan amal-amal soleh, amal soleh yang Kau ridhai ya Allah. Ya Rabb, baikkanlah kehidupan kami ya Allah, dan baikkanlah kehidupan anak keturunan kami, baikkanlah nasib bangsa Indonesia ya Rabb.
Rabb. Berkahilah sisa umur kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah anak turunan kami, berkahilah usaha pekerjaan kami, berkahilah ya Allah rezeki kami. Ya Rabbana, anugerahi kami umur yang berkah. Suatu saat perjumpaan denganmu, berilah kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.